Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua pekan yang lalu kita berbicara tentang kejujuran. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Hari berbahagia, Nabi telah menjanjikan ketika seseorang itu jujur, maka akan diantarkan kepada kebajikan. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ketika seseorang itu jujur dalam kehidupan, akan diantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seorang kepada surga. Sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan, lawan dari kejujuran, akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslim mengatakan, di mana tempat-tempat kejujuran ini yang mesti kita lakukan. Satu diantaranya adalah dalam masalah lisan, ya, dalam masalah lisan, lidah kita ini. Ada pepatah mengatakan memang lidah tak bertulang, maksudnya susah dikontrol. Ya, hari ini mengatakan iya, besok dia mengatakan tidak, ya, atau sesaat dia mengatakan tidak, sebentar lagi dia mengatakan iya. Ini yang luar biasa. Maka Abu Bakar Jabir Al-Jazair mengatakan lisan ini mesti kita jujur. Ya, di lisan ini ada kebohongan dalam bicara. Ya, iza hadatsa kadzaba. Ayatul munafik salasah. 3 tanda orang munafik. Di antaranya iza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara dia selalu berada dalam kebohongan. Ini yang nak mesti kita tinggalkan. Kenapa? Karena kebohongan itu akan menuntut kebohongan berikutnya. Satu ucapan kita yang berbohong, maka untuk menutupi kebohongan berikutnya, maka muncullah kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal Nabi katakan ketika seseorang berbicara bohong, maka malaikat menjauh daripada dia dengan jarak 1 mil. Kenapa? Busuknya mulut orang berbohong. Ya, busuknya mulut orang berbohong. Nah, berbohong ini Masya Allah banyak macam dalam bentuk berbohong. Ya, dalam ia mengatakan tidak berbohong juga, ya, atau membicarakan sesuatu yang tidak ada yang dibicarakan, atau memutarkan balik fakta. Betapa banyak hari ini kebohongan-kebohongan yang selalu berserakan melalui media kah, ya, atau video-video kah, Masya Allah. Dan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kebohongan ini sangat berbahaya. Kemudian di mana lagi dalam bentuk kebohongan dalam lisan ini? Lisan ini dalam bisa berbohong atau jujur yang diminta dalam masalah janji. Ya, wa iza awadah lafa. Di antara orang yang munafik itu ketika berjanji dia mungkir. Nah, seseorang yang mudah berjanji, ingat janji itu adalah wajib ditunaikan. Ya, apapun bentuk janjinya, Bapak. Ya, apapun bentuk janjinya. Kalau memang kita tak sanggup melaksanakan, jangan berjanji. Ya, hari ini terlalu mudah berjanji. Contoh kecil kita aja. Nanti disuruh datang nanti ada acara di rumah. Apa kata dia? Insya Allah lah katanya. Padahal hati mengatakan awak tidak bisa datang, Bapak. Ya. La itu dalam bahasa artinya tidak, Pak. Jadi insya Allah la itu insya Allah tidak artinya. Ya. Nah, memang sudah berniat untuk tak datang, tapi dia katakan insya Allah juga. Coba bayangkan. Ketika seorang bicara insya Allah, itu memang sudah sedikit kadarullah saja yang tak bisa membuat kita datang gitu. Mungkin ada uzur yang tak bisa ditinggalkan, atau uzur yang mendatangkan kepada kita yang tak bisa kita mendatangi undangan itu. Ya, apalagi dalam bentuk janji besar. Ya, ini hari ini sebentar lagi akan banyak datang orang yang mudah berjanji nih.
Ya, pokoknya Bapak, inilah. Ya, janjinya sekeranjang, rupanya keranjangnya bocor. Ya, tak ada yang ditunaikan satu pun juga, Pak. Ini Masya Allah luar biasa. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji selalu mungkir. Ya, ketika ingin mendapatkan sesuatu, dia mudah sekali berjanji, manis sekali untuk berjanji, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalaulah banyak janji-janji yang tak masuk di akal, Pak, enggak usah dicari orang-orang. Ya, enggak logika lagi kan. Orang nak mendapatkan sesuatu terlalu mudah untuk berjanji. Ya, terlalu mudah untuk berjanji. Maka hati-hati dalam janji. Janji itu mesti ditunaikan. Ya, apalagi dalam lisan ini diantaranya, dalam lisan sumpah palsu. Ya, sumpah palsu atau kesaksian palsu. Ini termasuk dosa besar loh. Kesaksian dalam sumpah palsu itu dosa besar. Nabi mengatakan kepada para sahabat, mau tidak kalian aku tunjukkan dosa besar? Kata para sahabat, ya Rasulullah kami mau. Kata Nabi, syirkullah, syirik kepada Allah. Kemudian dosa melawan kepada orang tua. Yang ketiga, bunuh diri. Kemudian Nabi duduk dan bersandar. Kemudian kata Nabi, ya, kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu. 3 kali Nabi mengatakan dalam saksi palsu. Maka kalau memang kita dituntut untuk bersaksi, mesti kita mengatakan apa adanya. Jangan karena kita suka, karena berpihak kepada dia seseorang, karena kawan kita, golongan kita, maka lisan kita mengatakan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini dosa besar. Ya, dosa besar, Pak. Nah, maka kepada kita yang terlibat dalam pengadilan, apapun bentuknya, ya sebagai saksi kah, sebagai pembela kah, segala macam, maka mesti dituntut kejujuran. Itu dalam lisan. Kemudian Abu Bakar Jair mengatakan, di mana lagi kejujuran dalam i'tikad dan niat? Maksudnya apa? Ketika kita nak berbuat sesuatu, maka tanyakan motivasinya, kata beliau. Untuk apa kalian berbuat? Karena pada hakikatnya orang berbuat ini dalam seorang beriman ketika berbuat tidak ada lain kecuali hanya karena Allah. Jangankan dalam perbuatan biasa, besok ada 3 perwakilan orang beramal besar yang berujung kepada neraka Allah. Siapa dia? Di antaranya orang yang mati syahid. Mati syahid itu Bapak Ibu tidak ada ganjaran kecuali surga. Tapi nanti di akhirat dipanggil oleh Allah. Aku telah berikan karunia kepada kalian dalam berjuang. Apa yang kalian lakukan? Kata orang yang mati syahid, ya Allah, tidak ada yang kulakukan kecuali aku berjuang dan terbunuh, ya Allah, hanya karenamu, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kalian dulu di dunia nak mendapatkan gelar sebagai pahlawan. Dan itu telah kalian dapatkan di dunia. Dipanggil malaikat, seret, lemparkan ke dalam neraka. Kan main-main, Pak. Yang kedua, siapa lagi? Yang kedua, orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, Allah panggil, aku berikan kepada kalian karunia harta. Apa yang kalian berikan? Apa yang kalian lakukan? Maka dikatakan orang dermawan ini, ya Allah, semua harta yang kau berikan kepada kami telah kami sumbangkan, fakir miskin, anak yatim, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Semua karenamu, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Dulu kau lakukan itu semua hanya untuk mendapat orang, agar orang kau bilang dermawan. Dan itu sudah kau dapatkan. Dipanggil malaikat, lemparkan ke dalam neraka. Masya Allah, bukan main-main. Siapa lagi? Adalah alim ulama, para hafal Quran, para qori. Ya Allah berikan ilmu dalam agama ini. Ya, kata Allah besok di akhirat, aku berikan kalian ilmu. Apa yang kalian lakukan dengan karunia itu? Kata alim ulama dan sejenisnya, ya Allah, semua ini telah kuberikan, kuajarkan semuanya, ya Allah, karenamu, ya Allah. Kata Allah, kau bohong. Bukankah dulu kau lakukan hanya untuk mendapatkan orang salut dengan, agar kau dikatakan orang yang hebat, orang yang fas, orang yang alim, hafiz dan segala macam. Dipanggil malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Salah dalam etikat dan niat, Pak. Ya, bukan main-main. Luar biasa nih, Pak. Maka bapak-bapak ini dulu ketika untuk menikahi seseorang, niatnya apa? Karena dia anak tunggal kah, dia harta banyak kah, umpama kan? Nah, ini berbahaya, Pak. Maka semua perbuatan umat Islam ini hakikatnya niatnya hanya karena Allah. Ya, ini jujur dan yang mesti tuntut. Kemudian yang ketiga, jujur di mana lagi? Jujur nilai penting lagi dalam bab muamalah. Dalam bab mencari piti masuk apa? Ya,
Ini penting sekali. Kita ini para pedagang. Nabi mengatakan at-tajir suduq, pedagang yang jujur, kata Nabi, ma'an nabi nasidikin nasyuhada. Besok di akhirat akan bersama Nabi, bersama apa? Orang yang sidik dan pertama para syuhada. Ya, ini mesti kejujuran. Jangan sampai yang 1 kilo 9 on. Lalu nanti 1 on nanti cari di akhirat. Kemana nak dikasih orang seramai itu? Ya, ini kalau baru bilang baru. Kalau usang bilang usang. Ya, jangan ada dusta dalam berdagang. Apalagi sempat bersumpah. Pak, awak modal 200 kok Pak. Tambah 25, modalnya 150 ya. Masya Allah. Ya, jangan ada kita seperti ini. Ya, selalu kita lihat ke Kubangkah jalan situ ada penjual gerobak, ya. Apakah buah segala macam dibikin 8.000 besar-besar. Nyawa lah yono Pak. Balik 1 kilo 8.000. Nggak 8.000 do Pak, 16.000. Kok 16.000? Kok setengah kilonya ketek. Rupanya dibuat di pojok kiri setengah kilo. 8.000 di pojok kiri setengah kilo di bawah kecil. Ada enggak kilo seperti ini? Ngapa kita harus seperti itu? Kalau 8.000 setengah kilo 8.000 kan jelas. Atau 16.000 sekilo kan jelas. Ini dibikin 8.000 besar-besarnya. Ini pojok kecil setengah kilo antara ada dan tiada. Ya, ini Imam Ghazali mengatakan ini namanya bohong nyamar. Ya, bohong menyamar namanya. Ini yang mesti kita hindarkan. Ya, kita para pedagang ini hati-hati. Karena janji Nabi kepada pedagang jujur apa? Bersama Nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada. Kapan? Ketika jujur. Ya, apapun bentuknya usaha kita, bukan hanya pedagang saja. Apapun bentuk usaha kita, andaikan kita bengkel, kalau memang cuma baut satu yang hilang, jangan harga yang mahal. Ini cuma baut satu yang dibilang inilah rusak, ini rusak banget. Andaikan kita dokter, kalau cuma vaksinnya, kalau cuma vitamin yang disuntikan, cuma vitamin disuntikan kata obat ini Pak, obat ini. Semua bisa kita kena dalam masalah ini. Andaikan kita ini apa, mungkin kerja bangun tukang bangunan, kalau itu cat itu bukan hak kita, jangan bawa pulang. Kalau adukannya 3:5, 3:5, jangan 3 jadi bagian 6. Semua kita akan kena dalam masalah ini. Apapun posisi kita dalam bab muamalah, dalam bab mencari harta, mencari rezeki, bawalah harta yang halal. Kenapa? Nanti itu akan bermasalah. Nabi katakan setiap daging yang tumbuh daripada yang tidak halal, yang haram maksudnya, tidak ada jalan lain kecuali api neraka yang akan menghabiskannya. Hati-hati dalam masalah bab muamalah. Kemudian yang terakhir dalam hal keadaan. Keadaan maksudnya gimana? Ya, inilah kita berdagang. Kalau keadaannya memang barangnya usang, bilang usang. Kalau kualitas nomor 2, bilang nomor 2. Kalau bapak-bapak dulu nih, sekarang ini mau menikah umpama. Kalau duda, bilang duda. Jangan bilang lajang. Awak lajang baru Pak, katakan. Lajang di mana? Lajang di luar, di rumah sampai. Ya, kan modal itu. Ya, jelaskan keadaan sesungguhnya. Maka Bapak Ibu andaikan dalam Islam itu ada ta'aruf. Mau nikah itu kan ada ta'aruf diantaranya. Dan ta'aruf itu mesti kalau ditanya mesti dijawab apa adanya. Tidak boleh sembunyikan. Ini jujur dalam keadaan. Awak pekerja hari ini tak datang. Ngapa tak datang? Sakit. Katanya main-main saja. Katanya sakit. Ini bohong dalam keadaan. Mesti kita jujur di situ. Agar apa? Agar kita terselamatkan. Maka janji Nabi, inna sidika yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Seseorang yang jujur akan diantarkan kepada kebajikan dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.